Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Bapak Ibu jamaah Masjid Quba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita bisa meluangkan waktu dari aktivitas kegiatan kita yang begitu hiruk-pikuknya banyak sekali, tapi kita masih bisa untuk meluangkan waktu duduk di masjid ini dalam rangka kita thalabul ilmi, dan niatkan silaturahim, dan niatkan i'tikaf, kita niatkan mengeluarkan kebodohan kita, dan yang terpenting adalah kita niatkan melaksanakan kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini apa yang ingin saya sampaikan coba? Saya juga masih mikir. Saya udah nyiapin kamera, taunya Pak Fahrudin nyebut saya. Ya, tapi saya teringat ada sebuah hadis bersumber dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Imam Ad-Dailami riwayatkan hadis ini. Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Adibu auladakum bi salasi khisalin." Didiklah anak-anak kalian dengan 3 perkara. Itu kata Nabi. Yang pertama, bihubbi nabiikum. Pertama, didiklah anak-anak kalian agar mencintai nabinya. Wa hubbi ali baitihi. Didiklah anak-anak kalian agar mencintai ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qiraatul Quran. Dan didiklah anak-anak kalian agar mencintai, demen membaca Al-Quran. Ini 3 hal penting untuk kita ketahui. Kira-kira udah belum kita didik anak kita cinta Nabi kita? Udah ya? Udah. Cinta keluarganya Nabi? Udah. Cinta Al-Quran? Insya Allah sudah. Sudah dong. Ini agak nyambung nih dengan apa yang sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Kita sudah menceritakan bagaimana kita bisa mencintai baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dengan kita mengenal Nabi Muhammad, juga mengenal keluarganya. Anaknya siapa, istrinya siapa, bapaknya Nabi, engkongnya Nabi, sampai ke Nabi Adam. Itu sudah kita ceritakan dulu. Pada kesempatan kali ini saya berfokus kepada wa qiraatul Quran, pada membaca Al-Quran. Bagaimana anak kita agar bisa mencintai Al-Quran. Pembahasan ini saya ingin membahas mulai dari apa itu Al-Quran. Kan kalau kita tak kenal maka tak sayang. Dulu kita sudah menceritakan tentang Nabi Muhammad. Kita kenal itu Nabi Muhammad sampai engkong-engkongnya, anak-anaknya. Saat ini kita kenali Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Kita tahu Al-Quran itu sekarang, mushaf Al-Quran itu jumlahnya hanya 30 juz. Ada 114 surat. Ada 6.236 ayat.
Agar mudahnya 6.666 ayat, itu yang mudah. Tapi kalau kita hitung jumlah pastinya 6.236 ayat. Saya ngitungnya gampang tuh, ingat-ingatnya ayat Al-Quran. Awalnya 6, akhirnya 6, tengah-tengahnya tanggal lahir saya 23, bulannya dirahasiakan. Tapi takut nanti pada minta traktiran makan ke saya. Hari ini kayaknya. Hari ini. Jadi berapa jumlah ayatnya? 6.236 ayat. Itu pastinya kalau ibu ngitung. Saya pernah ngitung. Walaupun ulama dulu juga pernah ngitung. Saya hitungnya pakai Excel. Jumlah ayat ini berapa ayat? Ternyata jumlahnya 6.236 ayat. Itu Al-Quran. Nah sekarang kita bicara tentang apa itu Al-Quran. Nah ini kalau bicara Al-Quran saya sedikit pede Bu, karena S3 saya itu prodinya Ulumul Quran gitu. Di PTIQ ada prodi Ulumul Quran. S3, S2, S1 itu ada di PTIQ. Nah saya itu prodinya Ulumul Quran. Jurusannya tuh konsentrasinya pendidikan berbasis Al-Quran itu. Jadi kalau saya bicara Al-Quran agak sedikit pede. Beda kalau saya bicara tasawuf fikih, mungkin itu di sini banyak murid-muridnya tuan guru. Saya bisa grogi. Al-Quran secara bahasa itu kumpulan bacaan. Dalam surat Al-Qiyamah, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Qur'anah itu artinya kumpulan, mengumpulkan. Jadi Nabi itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hafal Al-Quran. Waktu itu ketika ayat Quran turun, Nabi terburu-buru mengucapkannya, takut nggak hafal. Kata Allah, nggak usah khawatir. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami yang akan bertanggung jawab untuk agar engkau bisa cepat menghafal Al-Quran. Sekali diucapkan langsung hafal. Kalau kita buru ya, sekali ngucapin guru kita ngucapin ayat Al-Quran atau hadis, kita langsung hafal nggak? Hilang ya. Itu hebatnya sahabat tuh. Sahabat itu kan Nabi ngucapin ceramah satu kali ceramah langsung dihafal. Sehingga hadisnya disampaikan lagi kepada muridnya sampai pada ujungnya ditulis oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim dan imam-imam yang lainnya. Itu sahabat luar biasa kecerdasannya. Ya sekarang kita jangankan berhari-hari, berbulan-bulan baru keluar ngaji aja udah hilang lagi. Bahkan ngaji belum selesai itu di awal yang guru ucapin udah hilang lagi. Itu modelnya kita. Itu secara bahasa. Al-Quran itu bacaan, kumpulan bacaan. Secara istilah Al-Quran itu kalau ulama-ulama yang kredibel dalam bidangnya dalam hal ini Ulumul Quran, ada namanya buku Manaul Qoton, Mabahis fi Ulumul Quran, ada namanya Al-Itqan Imam Suyuti makam di Mesir itu ya. Banyak orang tuan guru sudah jarah ke sana, termasuk kita juga sudah pernah ya ikut. Al-Quran itu didefinisikan oleh ulama huwa kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin biwasitati Jibril al-manqulu alaina bitawatir al-muta'abbadu bitilawatihi al-maktuhu bil fatihah al-maktumu bin nas. Bisa diulang Bu? Bisa ya. Nah, ini berarti kalau kita nggak langsung hafal belum termasuk orang yang bisa meriwayatkan hadis. Karena kalau orang yang dikatakan nanti hadisnya sahih, meriwayatkan hadis harus langsung hafal. Makanya hadisnya sebut hadis sahih. Kalau kita nggak langsung hafal berarti hadis kita hadis dhaif nanti. Jadi Al-Quran itu pertama indikatornya adalah kalamullah. Kedua, al-munazzalu ala Muhammadin. Ketiga,
biwasitati Jibril al-manqulu alaina bitawatir al-muta'abbadu bitilawatihi al-maftuhu bil Fatihah al-makhtumu bin Nas. Itu Al-Quran. Ini ada berapa bahasan tuh kalau kita mau bahas? 5 bahasan ini. Bisa sampai jam 2. Tapi kata Pak Hilal tadi, ini kan dingin ya. Jangan lama-lama nanti bubur kacangnya keburu dingin. Basah-basah ya? Ya, keburu dingin gitu ya. Ya, di sebentar aja. 5 bahasan kita bahas sebentar sedikit-sedikit aja. Pertama adalah kalamullah. Bapak Ibu tahu apa itu kalamullah? Kalamullah apa artinya? Nah, kita sering artikan firman Allah. Kalau saya balik tanya, apa itu firman Allah? Kalamullah, balik lagi. Ini kalau kita bicara kalamullah, ini masuk pada pembahasan namanya pembahasan tauhid. Sifat Allah itu disebut adalah kalam. Ini Tuan Guru sering sampaikan, apa itu kalam? Di dalam buku yang disusun oleh Tuan Guru itu Tauhid Dasar, Benteng Aswaja, sifatun qaimatun qadimatun bi dzatihi ta'ala. Sifat yang tetap sedari dulu yang nempel pada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kalam. Kalam. Kalam pakai k. Tanpa lam. Kalam. Jadi memang kalau Al-Quran itu pengucapannya harus betul-betul kita memberikan sifat-sifat dan sifat huruf-hurufnya itu harus jelas. K itu ada sifat hamasnya. K. Kakiku korengan. Itu mencontohkan begitu. Bukan tak. Kalau tak itu kan nggak ada hamasnya. K. Ta. Bukan tak. Ta. Bukan jim, tapi jim. Nah, itu nanti bagiannya orang yang mengajar tahsin. Nah, ini kita belajar ulumul Quran sedikit. Jadi kalam itu sifat yang tetap sedari dulu yang nempel pada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu kalamnya Allah. Beda dengan kalam kita. Kalau kalam kita dulu mungkin Pak Fahrudin bicara dari sini sampai orang pojokan sana teriak bisa kedengeran. Tapi makin usia makin lemah itu kita. Saya mungkin bicara sekarang usianya masih 40-an, lebih 1. Itu masih bisa teriak-teriak seperti ini. Coba nanti kalau usianya sudah 70 tahun. Udah lemes. Udah nggak bisa lagi. Dulu mungkin ada orang. Kalau bicara, gebrak meja luar biasa. Tapi kalau usianya udah 70 tahun ke atas ke sana, udah mulai redup ya. Udah nggak banyak gebrak-gebrak meja lagi. Udah mulai redup, udah mulai sadar. Itu manusia, bicaranya terbatas. Saya mungkin kalau nggak pakai mic, ibu yang di belakang emang kedengeran? Enggak ya? Nah, pakai mic, itu kita pakai alat bicaranya. Alat kita bicara ada lisan, ada bibir, ada gigi, dan ada mic. Itu alat kita bicara. Ada perangkat yang mendukung untuk kita bisa bicara. Tapi Allah, kalam Allah itu sifatun qaimatun qadimatun lidzati ta'ala, yang tetap sedari dulu sampai saat ini, yang tak ada ujungnya, tak ada pendahulunya. Itu tetap kalam Allah itu seperti tidak ada perubahan. Itu kalam yang nempel pada zat. Sekarang hubungannya dengan Al-Quran, bagaimana itu? Kalam Allah itu kan bila sautin, bila harfin. Kalam Allah itu tanpa ada huruf, tanpa ada suara. Dari dulu gitu-gitu aja. Nah, sekarang Al-Quran kan itu ada hurufnya. Kalau dibunyi ada suaranya, itu bagaimana? Nah, makanya dalam pembahasan ilmu tauhid, di sini kayaknya udah khatam ya.
Jadi saya nggak panjangin deh di sini deh, karena udah pada ngaji semuanya. Karena kalam Allah itu ada dua, ada namanya kalam nafsi, ada namanya kalam lafzi. Nah, itu yang harus kita pahami. Kalam nafsi itulah yang tadi bila sautin wala harfin. Sifatun qadimatun lidzati ta'ala. Itu namanya kalam nafsi. Ada namanya kalam lafzi. Kalam lafzi itu adalah Al-Qur'an. Bagaimana proses dari kalam nafsi ke kalam lafzi? Itu Allah menciptakan mula-mulanya kolam. Adalah dalam Al-Quran nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, dari kalam Allah yang berupa nafsi itu kemudian ditranslate, ditulis tuh di Lauhil Mahfuz. Kemudian diterjemahkan oleh malaikat Mikail. Kemudian dibawa tuh oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, dipegang oleh malaikat Jibril. Kapan itu terjadinya? Dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Itu dalam Al-Quran yang dijelaskan pada surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Itulah yang dimaksud, yang diterangkan pada surat Al-Qadar itu, yang Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Kapan terjadinya? Dirahasiakan oleh Allah. Yang jelas, kata para ulama, di malam-malam ganjil 10 terakhir pada bulan Ramadan. Lalu, kalau yang kita peringati tanggal 17 Ramadan itu, kita seringkan memperingati nuzulul Quran. Itu memperingati apa? Tadi kan sudah jelas Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul. Sebetulnya kalau malam Lailatul Qadar nggak usah pakai malam lagi ya, kalau udah Lailatul Qadar ya. Lailatul juga udah Qadar. Tapi kenapa kita kebiasaannya malam Lailatul Qadar? Jadinya malam-malam Lailatul Qadar loh. Malam-malam. Ya memang suka malam-malam ibu ya. Biar komplit ya. Nah, itu yang kita peringatin itu apa? Sedangkan Al-Quran tadi malaikat Jibril dari Lauhil Mahfuz diturunkan itu Al-Quran ke langit dunia itu pada malam Lailatul Qadar. Lalu yang kita peringatin itu pada malam 17 Ramadan itu memperingati apa? Nah, inilah yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran itu dua periode. Periode pertama namanya periode awal, diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Nah, itulah yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Semuanya tuh dari awal sampai akhir. Kemudian setelah malaikat Jibril itu memegang itu Al-Quran, istilahnya di langit dunia, dari langit dunia diturunkanlah kepada Nabi Muhammad SAW. Kapan yang pertama turun? Nah, itu pertanyaannya. Yang pertama turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. 1 sampai 5. Kapan turunnya? Di dalam Al-Quran jelaskan, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Turunnya Al-Quran yang pertama kali itu adalah bertepatan dengan terjadinya dua pasukan, pasukan Islam dengan pasukan kafir pada waktu itu, tahun 2 Hijriah ya, yaitu Perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Jadi kalau kita kepengen tahu kapan pertama kali turunnya Al-Quran itu, surat Al-Alaq itu, itulah pada bertepatan dengan terjadinya Perang Badar, yaitu tanggal malam 17 Ramadan. Jadi yang kita peringati itu tanggal 17 Ramadan. Kalau Ramadan itu adalah memperingati turunnya surat Al-Alaq, bukan memperingati turunnya Al-Quran secara keseluruhan. Karena turunnya Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia dipegang oleh malaikat Jibril pada Lailatul Qadar. Yang kita peringati itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah,
itu Al-Quran. Itu namanya kalam lafzi. Kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin. Jadi yang namanya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dari definisi ini akan keluar yang namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu sama-sama diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi tidak biwasitati Jibril. Secara lafaz memang Nabi Muhammad yang mengucapkan, tetapi secara makna dari Allah. Itu namanya hadis qudsi. Lalu apa bedanya hadis qudsi dengan hadis yang biasa? Hadis qudsi itu maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi Muhammad. Kalau hadis biasa itu adalah penafsiran Nabi Muhammad dari Al-Quran. Ma udifa ila rasul min qaulin au fi'lin au takririn. Itu hadis. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu berupa ucapan atau berupa perbuatan atau berupa ketetapan. Jadi jangan sampai salah tuh, itu namanya hadis. Jadi jangan sampai begini, ini ada kegiatan, dia bilang ini enggak ada nih, Nabi enggak ngerjain. Ingat, hadis itu bukan perbuatan doang, tapi juga ada ucapan, ada perbuatan, ada ketetapan. Itu hadis. Ada yang Nabi nggak pernah ngelaksanain, tapi sahabat ngelakuin. Itu juga jadi hadis. Contohnya apa? Bilal kalau mau habis wudhu itu selalu sholat 2 rakaat. Nabi nggak pernah ngelakuin itu, tapi Bilal ngelakuin. Lalu ditetapkan oleh Nabi, dibenarkan oleh Nabi. Nabi mengakui hal yang dilakukan oleh Bilal, maka itu menjadi hadis juga bagi kita. Ya, kita kembali. Jadi Al-Quran itu pertama kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin biwasitati Jibril. Itu kalamu, itu Al-Quran. Ya, paham tuh? Kalam itu apa? Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril itu 2 periode. Periode pertama dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia sekaligus. Gedebluk istilahnya ya. Gedebluk bahasa Betawi. Kemudian dari malaikat Jibril di langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad itu berangsur-angsur. Pertama kali diturunkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, dan selainnya itu diturunkan sesuai asbab nuzul atau yang enggak ada asbab nuzulnya. Memakan waktu kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Gampang nih ngapalin. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Di periode Mekah itu memakan waktu 13 tahun kurang lebih. Sementara periode Madinah itu memakan waktu 10 tahun. Pada periode Mekah, ayat-ayat yang turun itu lebih dominan tentang keyakinan, tentang tauhid. Sementara periode Madinah itu lebih banyak mengatur tentang muamalat. Haji, puasa, zakat itu turun pada periode Madinah 10 tahun. Tapi walaupun 10 tahun di Madinah, itulah panji-panji Islam sudah luar biasa. Periode Mekah, Nabi Muhammad bisa mengajak orang-orang kaya menjadi pemeluk Islam. Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, itu mereka kaya raya. Dan bisa diajak oleh Nabi Muhammad untuk memeluk agama Islam. Tapi sayangnya, yang berkuasa di Mekah itu, ada Abu Jahal, Abu Lahab, belum bisa direkrut oleh Nabi Muhammad. Sehingga periode Mekah, Nabi Muhammad masih mengalami kesulitan. Nah, makanya kita nih, kalau mau Islam itu bagus, semuanya dirangkul. Ada pendukungnya. Orang-orang kayanya, alhamdulillah di sini banyak ya. Amin.
Didukung tuh kegiatan-kegiatan oleh orang-orang kaya. Dan juga harus ada kebijakan dari pemerintah. Kebijakan pemerintah juga harus mendukung. Di sini pun ada RT gitu kan ya, ada RW. Ya, tapi kadang kita nih ngajak ngaji orang-orang kaya itu lebih mudah. Murid-muridnya Tuan Guru saya perhatikan orang-orang kayanya banyak sekali nih, berjejer semua di paling depan. Orang kaya semua nih. Amin. Tapi dari pemerintahnya agak sulit nih. Itu ternyata ngajak orang kaya itu lebih mudah daripada pejabat. Buktinya Nabi Muhammad pun periode Mekah sulit tuh. Orang-orang yang dari pejabat itu yang menguasai Mekah sulit. Tapi dari orang-orang kayanya sudah luar biasa. Nah, ketika periode Madinah itu Nabi Muhammad bukan hanya sebatas bisa menguasai pemerintah, tapi Nabi Muhammadnya sendiri sudah menjadi kepala pemerintahan, sehingga sudah lebih mudah untuk mengatur kebijakan dan sebagainya. Orang kayanya juga lebih banyak, pemerintah juga lebih banyak, sehingga Islam lebih mudah untuk disebarluaskan. Nah, kita kembali. Al-munazzalu ala Muhammadin biwasitati Jibril al-manqulu alaina bitawatir. Al-Quran sampai kepada kita secara mutawatir. Apa itu mutawatir? Ada yang tahu mutawatir? Nah, mutawatir itu sampainya kepada kita itu dalam generasi, setiap generasinya itu banyak, tak terhitung. Artinya mustahil orang dustanya. Kalau seperti begini nih, kalau ada orang mengatakan begini, siapa presiden Indonesia? Dia bilang, presiden Indonesia adalah Bapak Mahfud MD. Tahuan banget gak bohong itu? Tahuan banget gak? Banget. Ya memang semua orang pada tahu namanya presiden Indonesia, Bapak Prabowo yang sekarang ya. Tahu semuanya orang nih. Sehingga kalau ada orang mengatakan itu adalah Bapak Mahfud MD, berarti itu ketahuan banget bohongnya orang. Karena sudah maklum. Itulah Al-Quran. Diturunkan secara mutawatir. Yang orang itu tidak mungkin bohongnya. Jadi kalau Al-Quran ada yang merubah, jangankan Al-Quran dirubah satu ayat, satu huruf aja dirubah, itu akan ketahuan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Allah. Sehingga dengan berbagai cara nih, bagaimana Allah menjaga Al-Quran, bahkan sampai-sampai melibatkan orang non-muslim. Itu Allah saking sayang kepada kita. Sekarang kita mau menghafal, membaca Al-Quran dengan media yang begitu banyak. Dulu nggak ada namanya Al-Quran di HP, nggak ada kan ya? Sekarang Al-Quran ada di HP, di handphone, di laptop. Ini maksudnya kenapa demikian banyak Al-Quran itu? Supaya Muslim itu gampang membacanya, mudah untuk membuka Al-Quran dimanapun, kapanpun. Cuma kalau sudah dikasih kemudahan itu, kadang kitanya makin malas-malasan. Wah, itu repot itu. Ini Al-Quran kita sampai melibatkan orang non-Muslim untuk membuat HP, membuat handphone, dan lain sebagainya. Di handphone ada Al-Quran. Itu dalam rangka menjaga Al-Quran. Kita tahu banyak sekarang para penghafal Al-Quran melantunkan dengan begitu merdu. Nah, inilah harus ditanamkan kepada anak cucu kita. Jadi kita harus bisa anak cucu kita itu cinta Al-Quran. Jangan sampai terbalik nih. Banyak kita perhatikan sekarang itu orang ibu-ibu nih, kalau di akhir tahun pelajaran biasanya, termasuk guru-gurunya juga ya, apalagi yang guru SMA, mereka merasa gundah gulana ketika anaknya tidak diterima di perguruan tinggi favorit. Begitu juga anaknya kepengennya sekolahnya di sekolah favorit SMA-nya, tapi nggak diterima, orang tuanya stres.
Tidak diterima di universitas yang negeri. Yang mereka kalau masuk negeri memang kualitas bagus, tapi bayaran bisa sesuai kemampuan. Itu kalau lulus yang jalur pemerintah. Kalau jalur biasa aja, mahal juga. Dia stres, anaknya tidak diterima di bangku kuliah. Tapi kita belum pernah mendengar anak orang tua yang stres ketika anaknya sudah berlanjut ke usia SMP, SMA, itu belum bisa baca Al-Quran. Miris kita. Wah, kan saya, mohon maaf ini orang-orang yang anak-anak yang masuk di perkuliahan itu banyak sekali yang baca Al-Qurannya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, belepotan kemana-mana itu hurufnya. A'udzu. Dari mana itu A'udzu? 7. Ini kita jangan sampai seperti itu. Kita harus merasa sedih kalau anak kita lulus SD belum bisa baca Al-Quran. Sekarang banyak ibu metode bagaimana kita bisa lebih cepat membaca Al-Quran. Saya kalau ngajarin Quran nih bapak-bapak seperti ini, 6 pertemuan juga bisa. Tapi kita jangan tertipu dengan iklan. 1 jam bisa baca Al-Quran. Kenal doang. Kenal doang. Banyak itu. Untuk motivasi memang silahkan. Tapi secara realnya, Al-Quran tidak bisa dipelajari dengan waktu kilat, karena kita butuh mempelajari Al-Quran itu dari surat Al-Fatihah sampai Anas. Kita harus talaki kepada guru. Ini Bapak Ibu kalau mau menghafal Al-Quran itu harus punya guru. Terus terang, saya sering temukan imam-imam di masjid-masjid yang mereka memberanikan diri menjadi imam, tapi mungkin hafalannya boleh dengar atau dia boleh menghafal sendiri, sehingga banyak sekali kesalahan-kesalahan. Baca surat apa tuh Anas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Oh, itu malikin nas itu bukan Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah memang iya boleh baca panjang atau baca pendek, boleh, itu ada qiraatnya. Tapi surat Anas pendek. Ibu-ibu baca Yasin. Yasin. Keenakan itu. Itu dari mana talakinya ya? Ya-nya kan itu 2 harokat. Sinnya 6 harokat. Jangan sampai disamain, jangan disamain. Yasin. Panjangan itu. Nah, itu akibatnya karena dia belajar Al-Quran tidak mempunyai guru. Saya aja nih, kan kita dalam menghafal Al-Quran itu kan banyak guru-guru yang harus kita ini ya. Saya pernah tabarukan, merasa saya kan udah hafal Quran di pesantren yang di Bogor. Saya pesantren ke Al-Mu'awana itu di Parung. Saya harap dalam waktu itu saya masih kuliah di Arba'in juga, di Arba'in Muallim Syafi'i Hadami. Waktu libur saya pergi ke Al-Mu'awana, di situ ada pesantren khusus Al-Quran, menghafal Al-Quran. Saya berharap dalam waktu 30 hari itu 1 bulan, saya setoran 1 juz 1 hari, selesai. Tahunya cuma Al-Fatihah doang. 40 hari Al-Fatihah doang. Itu namanya Kiai Khalil di Al-Mu'awana, itu dari darah pesantren Ki Syukur Makmun itu masuk ke dalam. Itu tapi kita tinggalnya di gubuk-gubuk gitu ya. Kayak pila-pila gitu. Itu pesantren. Ya, jadi orang-orang pesantren itu memang harus kuat tahan banting ya. Jadi jangan kita melihat anak pesantren kok diperkerjakan. Mengabdi kepada guru itu luar biasa. Saya termasuk orang yang mengabdi di pesantren pada guru itu. Waktu saya SMA itu, saya kalau pagi itu ngepel rumah guru dan saya terasa senang sekali, bahagia sekali. Walaupun nggak digaji ya enggak,
Setelah itu saya memang dikasih minum susu gitu ya. Dan lumayan sarapan pagi kan luar biasa. Tapi dari situ keberkahan ilmu itu akan muncul. Tuan guru ini selama di Muallim Syafi'i Hadami yang saya tahu itu, beliau sangat luar biasa ngabdinya kepada muallim, ngepel rumahnya, nyiapin makannya dan sebagainya. Itu sehingga dengan demikian keberkahan guru itu sangat luar biasa. Jangan sampai ini anggap nggak ada zaman Rasul, jangan sampai begitu. Coba sahabat-sahabat yang ngabdinya luar biasa kepada Rasulullah. Contohnya Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud, tukang bawa sendalnya Nabi. Anas bin Malik, tukang nyiapin makan dan sebagainya. Itu mereka ngabdi di rumahnya Rasul, nggak dapat gaji. Jadi kalau ada sekarang ada istilah prem gratis, negatif terhadap pesantren yang santrinya ngabdi di rumah guru, wah itu nggak benar itu. Dia namanya belum pesantren. Ya kalau orang pesantren udah pesantren ya akan mengalami seperti itu. Nah, tapi sekarang banyak sekali pesantren yang istilahnya boarding school ya. Bedanya apa sih dengan pesantren boarding school? Kalau boarding school biasanya kiainya nggak ada. Ya, jadi dikelola oleh manajemen. Itu sama sekolah, sama seperti sekolah. Cuma diasramakan. Bahkan ada yang boleh bawa HP, boleh bawa laptop. Itu namanya boarding school. Ini hal-hal seperti ini kita harus tahu Bapak Ibu, supaya kita tidak salah memasukkan anak ke dalam pesantren. Jadi Al-Quran adalah kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin biwasitati Jibril al-manqulu alaina bitawatir al-muta'abbadu bitilawatihi. Quran itu adalah muta'abbad yang mendapatkan pahala apabila kita membacanya. Baru membaca, jangan membaca banyak-banyak deh, satu huruf aja. Satu huruf dibalas 10 kebaikan. Bagaimana kalau kita sudah membaca baru Bismillahirrahmanirrahim, di situ ada 19 huruf. 19 garis 10. Belum kalau kita hatam sampai 30 juz, itu luar biasa pahalanya. Makanya ada namanya Dalailul Quran. Dalailul Quran itu, kalau ada Dalailul Quran itu kan salawat. Dalailul Quran seminggu hatam. Bisa. Baca Quran kalau ibu sudah lancar itu paling juga satu juz itu makan waktu 20 menit paling lama, bahkan 15 menit. Itu harus yakini al-muta'abbad bitilawatihi. Cuma harus ngerti juga ibu-ibu kalau lagi menstruasi, kalau habis bapak-bapak lagi junub, ya jangan baca Al-Quran, itu mah haram. Tapi kalau ada orang dengar kita dari masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu Al-Quran juga, itu mah nggak apa-apa. Niatkan kita zikir, baca bismillah sebelum makan, itu kan Al-Quran. Sebelum makan baca bismillah, bagaimana hukumnya? Nggak apa-apa, itu niatnya zikir. Tapi kalau niatnya kita membaca Al-Quran lagi haid, lagi junub, itu haram. Nah, makanya juga ibu-ibu kan, ini kan masjid ya, kata Pak Fahrudin ini, Suryadi juga bilang ini masjid, ini bawah atas masjid. Kalau ibu-ibu lagi menstruasi ya ngajinya di luaran sana. Kalau dipaksain masuk ya haram atau ngaji lewat YouTube. Ada banyak yang streaming nih. Nah, itu kita harus tahu adab-adabnya. Quran dibacanya mendapatkan pahala, tapi kita harus tahu adab-adab membaca Al-Quran. Ada namanya Imam Nawawi itu mengarang kitab adab tilawah At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Itu ada bukunya. Bagus di situ. Diceritakan bagaimana adab-adab kita dalam membaca Al-Quran. Al-maktuhu bil Fatihah, al-makhtumu bin Nas. Jadi Al-Quran itu dimulai dari surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Nah itu Al-Quran. Zaman Nabi, Al-Quran itu belum seperti sekarang. Belum seperti sekarang. Sampai Nabi wafat, Al-Quran masih berserakan di mana-mana. Ada yang ditulisnya di pelepah kurma, ada yang ditulisnya di tulang-tulang, di daun-daun. Itu zaman Nabi. Baru Al-Quran itu sempurna pada zaman Utsman bin Affan. Itu pun masih belum ada harokat, ada titik. Belum zaman Utsman.
Ketika Abu Bakar itu memimpin, walaupun selama 2,5 tahun itu, Abu Bakar luar biasa membukukan Al-Quran ini. Terjadi perang Yamamah yang menewaskan gugur suhada yang menghafal Al-Quran kurang lebih 70 orang. Sehingga kata Umar, ini khawatir nih Quran akan hilang dari muka bumi dengan hilangnya orang-orang yang hafal Al-Quran. Sehingga diusulkan kepada Abu Bakar agar dibukukan Al-Quran menjadi satu mushaf. Siapa orang yang ditugaskan nanti ini? Dipanggillah seorang anak muda yang sangat kuat hafalannya, bahkan dia juga sebagai penterjemah Rasulullah. Ketika Rasulullah dapat surat dari Yahudi, dapat surat dari Romawi, itu sulit menerjemahkannya, ada penterjemah tapi orang Yahudi. Sehingga Zaid bin Sabit, sekretarisnya Rasulullah itu, ditugaskan untuk belajar bahasa Inggris, bahasa Yahudi, orang-orang Yahudi, bahasa orang-orang Romawi, bahasa orang-orang Mesir. Itu Zaid bin Sabit belajar 6 bahasa luar, itu bahasa asing, itu hanya memakan waktu 1,5 bulan. Zaid bin Sabit, apa motivasinya? Karena ini kebutuhan Rasulullah, saya harus bisa. Ketika Rasul bertanya kepada beliau, Zaid bin Sabit, Zaid, apakah engkau mau belajar bahasa asing? Siap ya Rasulullah. Akhirnya cepat belajar tuh. hanya 1,5 bulan dalam menguasai 6 bahasa. Ibu udah ada berapa bahasa yang dikuasai sekarang? 10. Ini anak muda. Padahal tuh namanya Zaid bin Sabit ketika disuruh mempelajari bahasa asing itu usianya baru 15 tahun. Karena Zaid bin Sabit kenal Rasul ketika usia dia 12 tahun. Rasul wafat, Zaid bin Sabit usianya baru 20 tahun. Tapi luar biasa kecerdasannya Zaid bin Sabit. Karena kecerdasannya luar biasa, ketika Rasulullah wafat, Al-Quran belum dibukukan, Abu Bakar hendak membukukan Al-Quran, dipanggillah Zaid bin Sabit. Awalnya Zaid bin Sabit tolak. Kata Zaid bin Sabit, andai saya dikasih pilihan mengumpulkan Al-Quran dan memindahkan gunung, saya lebih memilih memindahkan gunung. Saking beratnya itu. Karena Al-Quran berserakan di mana-mana. Ketika mau mengumpulkan, harus saksinya berapa orang, mana tulisan-tulisannya, berat. Tapi Abu Bakar punya dalil. Ya Zaid bin Sabit, innaka syabun aqilun waqad kunta taktubul wahyi fi ahdi Rasulullah. Itu alasan Abu Bakar. Zaid, kenapa aku memilih engkau untuk membukukan Al-Quran? Pertama, engkau adalah seorang anak muda yang cerdas. Waktu itu Zaid bin Sabit usianya baru 21 tahun. Tapi udah menguasai banyak bahasa. Al-Quran sudah hafal 30 juz dan sudah diperintahkan oleh negara untuk menjadi kepercayaannya. Engkau adalah anak muda yang cerdas dan engkau adalah pernah dijadikan sebagai sekretaris oleh Rasulullah. Dan yang paling penting adalah engkau tidak diragukan lagi keamanahannya. Yang namanya jadi sekretaris, Bapak Ibu, itu kan menulis apa yang ada di dirinya Rasulullah. Sehingga rahasia-rahasia yang tidak boleh dikeluarkan, dibocorkan itu dijaga. Juga surat-surat yang masuk kan dicek sama dia. Sehingga kalau ada rahasia Rasulullah, rahasia negara, dia pegang, nggak dibocorin. Itulah Zaid bin Sabit sudah mampu dia menjaga amanah. Sehingga Abu Bakar berkeyakinan engkau adalah orang yang pandai menjaga amanah. Sehingga pantas kalau saya pilih engkau menjadi orang yang membukukan Al-Quran. Akhirnya mau tuh dibukukan Al-Quran pada zaman Abu Bakar menjadi satu mushaf. Berhasil oleh Zaid bin Sabit. Kemudian pada zaman Utsman bin Affan, Islam telah menyebar ke berbagai negara. Sehingga orang-orang luar sana
Karena Al-Quran baru satu yang disimpan di rumah Hafsah. Ketika Abu Bakar meninggal, diwariskan kepada Umar. Kemudian Umar meninggal, diwariskan kepada Hafsah. Pada zaman Utsman bin Affan, Al-Quran tersimpan di rumahnya Hafsah. Itu orang-orang membaca Al-Quran dengan berbagai macam logat ya. Ada bahasa Quraisy, ada bahasa berbagai macam bahasa. Sehingga ini khawatir kalau orang-orang membaca Al-Quran dengan cara yang berbeda, maka orang-orang akan terpecah belah. Sehingga zaman Utsman bin Affan kembali dipanggil itu Zaid bin Sabit untuk membukukan Al-Quran. Artinya menyempurnakan pembukuan. Yang tadinya baru di mushaf, satu mushaf sudah berhasil, tapi masih berbagai bahasa, disempurnakan menjadi satu bahasa, yaitu bahasa Quraisy. Disebutlah zaman itu namanya Rasm Utsmani. Rasm Utsmani. Kemudian sudah sempurna Al-Quran sehingga tidak lagi perbedaan orang-orang dalam membaca Al-Quran. Tapi mohon maaf ibu, kalau dikembalikan, jangankan kembalikan ke zaman Rasul, kembalikan ke zaman Utsman aja, nampak ibu-ibu tidak bisa membaca juga, bapak-bapak. Belum ada harokat, belum ada titik. Baru berhasil adanya harokat itu setelah Ali ke sana. Imam Abul Aswad Ad-Du'ali berhasil dia membubuhkan titik, tapi titiknya itu maksudnya harokat. Kemudian Yahya bin Ya'mur berhasil membedakan antara huruf ta dengan huruf fa dengan huruf ba. Kalau dulu mah antara ta dengan ba nggak ada bedanya. Zaman Utsman. Baru harokat, titik juga kagak ada. Kenapa kalau kita kembalikan tuh Al-Quran kepada zaman Utsman aja kita tidak bisa membaca. Tapi alhamdulillah ulama-ulama yang kredibel dalam bidang ulumul Quran, mereka terus berupaya supaya umat ini bisa membaca. Sampai sekarang kita bisa perhatikan Al-Quran bahkan ada yang ada warnanya. Boleh nggak itu? Zaman Nabi nggak ada itu. Iqlab warnanya merah, ikhfa warna kuning. Zaman sekarang adanya terjemah aja itu perdebatannya luar biasa. Ini Al-Quran nggak boleh diterjemahin. Dulu itu Indonesia itu. Sekarang terjemahnya sudah ada, tafsirnya di mana-mana, bahkan ada tafsir yang sudah diterjemahkan. Enak banget kita zaman sekarang ya. Oleh karena itu, yuk kita sekarang minimal kata Tuan Guru satu harus satu ain, satu halaman. Kalau enggak satu halaman, satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Gerimis. Shadaqallahul tutup. Jemur pakaian diangkatin. Enggak apa-apa. Kalau ini kata Tuan Guru nih, kalau dalam satu hari kita belum bisa membaca Al-Quran walaupun satu ayat, tanya diri kita. Tanya diri kita. Bertanya kepada diri kita, ya Allah, ada dosa apa ini? Kok saya susah banget menghafal Al-Quran? Ini mata kenapa susah banget untuk bisa membaca Al-Quran? Tanya pada diri kita. Insya Allah, Ibu, kita didik anak kita untuk mencintai Al-Quran. Syukur bacaannya sudah fasih, sudah bisa jadi imam. Syukur kita bisa menghafal Al-Qurannya. Syukur bisa memahami tafsirnya. Insya Allah. Dengan demikian kewajiban kita gugur. Dan insya Allah nanti kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya keburu dingin katanya nih. Apa nih? Baso. Sampai di sini aja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan sekelumit ini. Mohon maaf kalau tutur katanya kurang teratur. Karena ini namanya ceramah dadakan ya. Gak apa-apa deh. Emang kalau makan bakso dadakan enak. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada infak dulu, kita bacain surat Al-Fatihah. Infak dari Bapak Haji Ansori 70.000 rupiah. Kemudian ini wakaf dari Haji Mujiharto 1 juta. Mujiharto 1 juta ini dari jamaah Kuba 800.000. Semoga dengan Bapak Ibu istiqomah untuk pembangunan pesantren ini. Harta yang kita miliki tentu kita berharap semakin berkah, usaha kita semakin dipermudah, lancar, anak-anak kita yang di pendidikan dimudahkan dalam belajarnya, dan orang-orang tua kita yang telah gugur telah mendahului kita juga diluaskan kuburnya,
diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburnya, dan kita tentunya berharap pada ujungnya kita mendapatkan husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tilkani wa da'wat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.